Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bincangnya Kampus, Bincang Kampus UIN Gusdur Pekalongan. Kali ini kita ada tema nih soal MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka edisi 2. Dan tentunya kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa atau narasumber kita yang luar biasa, yaitu Wakil Rektor UIN Gusdur Pekalongan, ada Bapak Profesor Mahfur MAG. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang nih Pak Mahfur, Pak Profesor. Waalaikumsalam Mbak Ayu. Iya, semangat terus. Iya. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat dan sudah sarapan juga. Oke, ini Pak Prof, kita kan temanya MBKM gitu ya Pak. Nah, sebelum masuk ke dalam pertanyaan lebih lanjut, itu selaku Wakil Rektor juga, kemarin kan baru anget ya Pak, di bulan Agustus kemarin sudah ada penerimaan mahasiswa baru UIN Gusdur Pekalongan. Ya, betul. Ya kan, betul ya Pak ya. Betul. Nah, itu berapa total mahasiswa yang akhirnya menjadi jadi mahasiswa baru di UIN Gusdur? Ya, untuk mahasiswa baru kita ya di tahun akademik ini keseluruhan ada 2.392 ya. Mantap. Ya, jumlah ini tentu banyak sekali ya, banyak, dan ini ada tiga jalur yang kemarin proses seleksinya. Yang pertama melalui jalur SEPAN ya. Jalur SEPAN ini seleksi prestasi akademik ya. Melalui jalur SEPAN ini ada 586 mahasiswa. Kemudian ada jalur UMPTKIN, ini mencapai 1025. Dan yang terakhir jalur mandiri 781. Jadi keseluruhan mahasiswa baru kita untuk semester ini, tahun akademik ini sejumlah 2.392. Jadi kalau kita total, nah, UIN Gusdur mahasiswanya sejumlah 13.444. Wow. Ya, ini yang sudah terekam di PD Dikti kita ya ada 11.052. Nah, untuk mahasiswa baru yang sejumlah 2.392 ini belum terekam. Jadi secara total ya mencapai 13.444 itu. Wow, banyak sekali ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan kampus kita ini, Mbak Ayu. Iya, oke. Nah, kemarin juga kan berhubungan dengan PMB itu kan sudah diadakan Stadium General dan PBAK ya Pak, ya betul ya Pak. Betul. Nah itu bagaimana nih Pak perasaan Bapak sendiri setelah beberapa tahun sebelumnya itu kan PBAK dan Stadium General itu kan online gitu ya, daring ya Pak. Betul. Itu gimana tuh Pak perasaannya gitu? Antara online dan offline tentu persiapannya berbeda, dan juga mahasiswa secara energi, pikiran, dan juga berbeda. Tapi yang paling pokok tentu adalah pengalaman ya. Pengalaman yang mereka rasakan itu akan berbeda antara proses pengenalan akademik ya, budaya akademik secara online dan offline itu berbeda. Meskipun memang mahasiswa merasakan ada ini ya, mungkin capek, lelah ya, menguras energi. Karena juga mereka harus sejak pagi persiapan untuk mengikuti kegiatan ini. Begitu juga Stadium General. Namun yang tentu yang paling menarik, pengenalan budaya akademik di lingkungan kampus ini kan penekannya ada perubahan status ya, dari siswa menuju maha ya. Kalau maha ini sudah dewasa ya, mereka bisa menentukan pilihan-pilihan dan juga arah ke depan, karena mereka harus menyadari sedini mungkin bahwa kesuksesan seseorang, kesuksesan mahasiswa sangat ditentukan oleh bagaimana dia merancang masa depannya. Nah, PBAK ini menjadi salah satu hal penting untuk pengenalan dunia kampus itu, sehingga
harapannya nanti teman-teman mahasiswa bisa sukses ya, Amin. sukses belajarnya dan juga pasca di kampus. Ini yang menjadi titik penting juga ya. Proses belajar di kampus dan pasca kampus. Ya, itu Mbak Ayu. Nah, studium general juga begitu. Cuma yang ada keterkaitan antara tema studium general pada masa SG online dengan offline kemarin, yaitu di moderasi beragama ya. Kita berusaha mainstreamingkan ya. Oh iya ya. Jadi mengarus utamakan moderasi beragama di kampus ya, karena saat ini banyak gerakan-gerakan pemikiran-pemikiran keagamaan yang mulai agak mengganggu kehidupan bernegara kita, berbangsa kita ya. Di antaranya moderasi beragama bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi gesekan-gesekan di tingkat sosial ya, terutama ketika menghadirkan agama di ranah publik ini. Saya kira akan terjadi pro kontra, akan terjadi persoalan-persoalan yang bisa saja memicu perpecahan ya. Karena itulah kita berusaha menarik semua sivitas akademika, kita bekali pemahaman keagamaan yang lebih substansial ya. Lebih substansial. Jadi memahami agama secara esensial itulah ya, nanti ketika mereka hidup di masyarakat, termasuk juga dalam memahami pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda itu, mereka akan mencari titik temunya, tetap bukan mencari perbedaannya ya. Jadi moderasi beragama menjadi salah satu alternatif ya, jalan moderat, jalan yang berkeadilan, jalan tengah di dalam menyikapi semua persoalan, termasuk dalam beragama. Oke, berarti intinya kemarin ada inti moderasi beragamanya gitu ya, diselip-selipkan selalu di UIN Gusdur gitu ya. Nah, kalau SG dan PBAK kemarin sudah dilaksanakan secara offline, kemudian juga pembelajarannya untuk PMB tahun ini juga 100% tatap muka, betul Pak Prof? Iya, kebijakan kita kembali 100% ya. Namun masa COVID ini kan memberikan pelajaran bagi kita semua ya, memberi pelajaran bagi kita terkait proses pembelajaran itu sendiri. Dan ternyata pasca COVID kita, meskipun kebijakan kita 100% offline ya, 100% offline, tetapi pada kenyataannya kita membuka ruang untuk proses-proses pembelajaran yang dilakukan secara daring ya. Nah, jadi perpaduan antara online dan offline juga pada prakteknya ada beberapa dosen yang menempuh jalur itu, dan saya kira itu sah-sah saja ya, sah-sah dan memang dalam situasi-situasi tertentu kita tidak memungkinkan proses pembelajaran itu 100% secara totality, itu tidak memungkinkan dan pada prakteknya ada yang offline dan membuka ruang untuk online juga. Ini pembelajaran dari COVID itu. Kalau dulu kita baru dianggap masuk kelas ya kalau hadir di ruang-ruang kelas. Iya, betul. Tetapi sekarang proses pembelajaran kita bisa dinilai melakukan proses-proses edukasi ya, transfer pengetahuan, keterampilan di ruang-ruang maya ya, di media-media sosial atau melalui beberapa ragam aplikasi yang bisa kita pakai untuk proses pembelajaran. Jadi pasca COVID ini ya tentu
meskipun kebijakan kita kembali 100%, tetapi tidak bisa secara utuh itu dilakukan persis ketika sebelum COVID. Iya, berarti sudah ada mix dengan media gitu ya Pak ya? Betul. Pemanfaatan teknologi kecanggihannya gitu. Apalagi sekarang kan era teknologi, teknologi menjadi bagian dari kehidupan kita itu Mbak Ayu. Iya betul. Serba gadget gitu ya Pak, kemana-mana gadget, nggak bisa lepas. Ini lebih smart, tapi orangnya nggak smart itu juga betul. Sering kita jumpai, terutama dosen-dosen atau orang-orang yang usianya jadul ya, kolonial itu. Kolonial. Tapi ini teknologinya milenial kan. Iya betul. Jangan remehkan gitu ya. Nah, kalau misalkan karena sudah offline 100% tatap muka itu Pak, apakah ada perbedaan yang kemudian kurikulumnya yang di UIN Gus Dur antara yang sebelumnya itu dengan yang sekarang yang tatap 100% gitu? Sebetulnya kurikulum tidak terkait dengan ini ya, perubahan online atau offline, tetapi review kurikulum, perubahan kurikulum ini menjadi satu keharusan ya, karena tantangan yang berbeda ya, perubahan sosial, ilmu pengetahuan termasuk juga teknologi itu yang berbeda, tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat, mahasiswa juga berbeda, dan sebuah keniscayaan ya, kurikulum itu harus selalu ditinjau ulang, review ulang ya. Jadi ini menjadi satu keharusan, dan untuk proses perubahan atau perbaikan atau review kurikulum ini kebetulan kita momennya tepat ya. Tepat karena saat ini kita melakukan perubahan status dari IAIN ke UIN ya, berdasarkan Perpres nomor berapa itu, 86 2022 itu. Jadi perubahan status dari IAIN ke UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini mengharuskan kita meninjau kembali kurikulum kita. Tapi pada dasarnya perubahan itu baik kelembagaannya berubah atau tidak merupakan keniscayaan ya. Jadi kita sekarang punya kurikulum baru ya, berdasarkan kita memiliki panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum KKNI berorientasi MBKM kita memiliki ya. Memiliki itu termasuk juga kebijakan implementasi MBKM ya, termasuk juga panduan implementasi ya, yang tentunya yang terkait kurikulum ini ya kita meninjau ulang. Namun demikian ya tetap masih dalam kerangka KKNI. Tetap ke KKNI tapi ada hubungan dengan MBKM. Orientasi MBKM. Oke. Nah itu juga, ini tadi juga ada spill mengenai si IAIN yang berubah menjadi UIN Gus Dur ya Pak, baru-baru ini. Itu juga katanya lagi nih ada nantinya itu ada fakultas baru yang maksudnya harmonisasi agama dan sains gitu. Betul Pak, nanti ada? Ya jangan katanya ya. Katanya, memang sudah fix nih Pak. Ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, jadi yang seperti misalnya katanya ini ada fakultas baru, prodi baru umum. Ini kita masih dalam proses berjuang ya. Masih dalam proses berjuang di Menpan RB, dan kemarin hasil rapat terakhir dengan Menpan RB dengan Ortala untuk fakultas umum ya, kita memang merencanakan Saintek itu belum diperbolehkan. Belum. Ya. Cuma bukan berarti nanti tidak boleh. Ada peluang dengan cara kita harus sudah memiliki prodi-prodi umum ya. Prodi-prodi umum itu yang dikeluarkan oleh Dikti. Begitu ya. Namun juga ada perdebatan lagi
apa itu prodi-prodi umum? Iya, betul. Ternyata juga oleh dikti itu juga dinilai seperti tadris matematika, kemudian ada tadris bahasa Inggris, bahkan ekonomi syariah itu juga dianggap sebagai prodi-prodi umum karena yang dilihat adalah capaian pembelajaran. Jadi melihat dari sisi substansi dari kurikulum itu ya, profil lulusan dan seterusnya, sehingga itu dianggap sudah termasuk prodi-prodi umum. Tapi kalau yang dimaksud itu prodi-prodi umum seperti Saintek, ya kita saat ini sedang mempersiapkan proposal untuk prodi-prodi umum tersebut ya, karena Menpan RB baru mau menindaklanjuti terkait pembukaan fakultas atau prodi baru itu kalau sudah ada izin program studi umumnya. Tapi yang pasti itu nantinya ada ya Pak ya, bertahap ya, tapi insya Allah ya. Gitu. Jadi saat ini kan prosesi alih status kita tahapan-tahapan setelah Perpres keluar, kita sedang mendiskusikan dan rapat bersama dengan berbagai pihak ya, termasuk dengan Menpan RB ini dalam proses finalisasi ortaker kita. Nanti setelah ortaker selesai, kita baru pembahasan statutanya. Jadi prosesnya begitu. Tapi bersamaan dengan ini berproses, kita juga membentuk tim untuk untuk menyusun proposal prodi umum ya. Begitu. Oke. Nah, kalau tentang yang harmonisasi ilmu agama dan sains itu sendiri kan Pak, yang kedepannya mungkin akan ada di UIN Gus Dur, itu memang maksudnya tuh apa gitu? Terus memang implementasinya sendiri itu apa gitu Pak untuk UIN Gus Dur sendiri? Jadi gini Mbak, perubahan kelembagaan itu jangan sampai hanya berhenti pada ranah lembaga, pengembangan lembaga dari atau perubahan status dari IAIN ke UIN, tetapi harus diikuti perubahan visi keilmuan ya, visi keilmuan. Nah, harmonisasi ini ranahnya pada aspek itu. Apa sih distingsi antara UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan misalnya dengan UIN Sunan Kalijaga, dengan UIN Wali Songo dan seterusnya ya, masing-masing memiliki ciri khas ya, memiliki ciri khas. Kehadiran harmonisasi ilmu di sini sebetulnya secara paradigmatik sebagai respon atas paradigma keilmuan yang dimiliki oleh kampus yang lain. Misalnya Unity of Science sebagai ciri khas ya keilmuan yang ada di UIN Wali Songo. Kalau integrasi interkoneksi miliknya. Nah, harmonisasi sains ini pada dasarnya juga kritik terhadap Unity of Science. Unity of Science itu kesatuan ilmu, tetapi pada faktanya di lapangan kan belum menyatu itu. Sampai detik ini masing-masing keilmuan ya, masing-masing ilmu, misalnya ada religion science, ada natural science, ada social science, itu masing-masing faktanya itu berbeda-beda, belum menyatu dan juga belum terintegrasi dengan baik. Maka kita memiliki pandangan yang realistis. Perbedaan-perbedaan ilmu pengetahuan itu memang ada ya. Kita hanya bisa menyatukan pada sisi sumber ilmu. Katakanlah Allah ini sebagai tauhid ya, sebagai sumber dari semua ilmu pengetahuan ya. Tetapi ketika itu turun di lapangan, itu ada bukti ayat-ayat kauliyah, kemudian kauniyah, masing-masing menurunkan ilmu yang beragam.
itu kan jadi beda. Iya. Karena berbeda, maka yang kita ambil itu mengharmonisasikan, bukan menyatukan. Karena memang faktanya tidak satu. Ya seperti kalau dalam keluarga itu kan bagaimana agar keluarga harmonis, itu kan antara kau dan aku itu kan beda. Untuk bisa menjadi kita, menjadi keluarga yang harmonis, itu kan berarti ada kesepakatan, ada persinggungan, tetapi persinggungan itu dikelola secara harmonis. Lah, harapannya dengan harmonisasi ilmu, termasuk juga ilmu dan agama, ini tidak ada benturan-benturan, ya, tetapi kita saling menguatkan. Nah, ilmu-ilmu pengetahuan keagamaan dikuatkan dengan dimensi-dimensi ilmu umum, saintek dan seterusnya. Tetapi pada saat yang sama juga agama bisa memandu agar ilmu-ilmu, misalnya teknologi, itu memiliki kebermanfaatan bagi umat manusia tanpa mereduksi sisi-sisi kemanusiaan. Ya, jadi kan jangan sampai perkembangan teknologi itu meminggirkan eksistensi manusia dari sisi spiritual, dari sisi rohnya, dari sisi dimensi fitriahnya dan seterusnya. Itu kira-kira begitu. Jadi dalam konteks epistemologi ya kita ingin mengharmonisasikan beragam. Misalnya kalau epistemologi yang terkenal ya di dalam khasanah keislaman ya, ada epistemologi bayani, burhani dan irfani, itu bisa digunakan secara harmonis, tidak boleh saling menafikan ya. Dan kemudian nanti dari sisi aksiologis ya kita bisa mengkontekkan harmonisasi itu dalam beragam konteks. Misalnya dalam konteks kampus kelembagaan, kita antar satu elemen dengan elemen yang lain itu juga saling menjaga, saling menguatkan, tidak saling menafikan dan seterusnya. Dalam konteks politik juga bisa begitu, dalam konteks ekonomi juga bisa begitu. Karena itulah kemudian di dalam mata kuliah kita yang baru ini juga ada mata kuliah harmonisasi sains dan agama, itu juga ada, termasuk juga mata kuliah moderasi beragama, ini sebagai mata kuliah penciri Universitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oke, begitu ya Pak. Berarti memang harmonisasi ilmu agama dan sains itu memang kayak supaya si mahasiswa juga nanti kedepannya juga sebagai salah satu warga negara Indonesia yang benar-benar juga mengharmonikan gitu ya Pak antara kereligiusan dan perkembangan teknologi begitu ya Pak ya. Itu dalam konteks nanti aksiologinya ya, betul. turunan-turunan itu diantaranya begitu ya. Iya betul. Oke banget ya, sesuai banget dengan UIN Gus Dur gitu ya Pak. Nah Pak Prof, ini kan tadi juga kita sempat menyinggung MBKM gitu ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu sendiri kan diadakan di tahun ini, betul Pak? Iya, untuk mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru mahasiswa gitu. Yang lama tentu memakai belum ya. MBKM berlaku untuk mahasiswa baru ini ya. Iya. Mahasiswa tahun 2022-2023. Iya, nah itu maksudnya dari MBKM itu sendiri itu apa Pak? Ya ini sebetulnya kebijakan Mas Menteri ya, Mas Menteri Pendidikan ya. Ya, secara filosofis saya kira kebijakan ini sangat luar biasa ya, karena ini juga sebagai respon atas praktek atau kebijakan pendidikan yang selama ini hanya berhenti pada artifisial ya. Jadi hanya birokratisasi pendidikan, termasuk lebih mementingkan administrasi pendidikan dan seterusnya. Nah,
dengan MBKM ini secara filosofis ingin mengembalikan bahwa kemerdekaan belajar itu menjadi bagian dari ikhtiar kampus atau ikhtiar dunia pendidikan ingin mengembalikan proses jati diri manusia yang sesungguhnya. Jadi kalau dalam bahasa saya ini upaya untuk memanusiakan manusia. Nah, di situ sebagai mahasiswa diberi pilihan-pilihan, kemerdekaan untuk menentukan pengetahuan apa, keterampilan apa yang ingin dipelajari, didalami, dan dikembangkan. Nah, jadi ada ruang merdeka, ya, ada ruang kebebasan. Tetapi kemudian secara bentuk operasionalnya itu kan memberikan hak belajar di luar kampus, ya, setara dengan 3 semester, ya, 1 semester di luar prodi di dalam kampus. Misalnya Mbak Ayu dari KPI, ya, betul, ingin belajar di luar KPI tetapi masih dalam kampus ini, misalnya ngambil beberapa mata kuliah di Ekos, prodi Ekos, tetapi masih dalam UIN Kiai Haji Abdurrahman Waqid. Itu yang pertama. Jadi 1 semester setara dengan 20 SKS. Dan 2 semester yang setara dengan 40 SKS ini di luar perguruan tinggi. Ya, di luar perguruan tinggi bisa saja itu di perguruan tinggi yang lain, atau di luar kampus dalam arti konteks di sosial kemasyarakatan, di komunitas, di desa. Karena itulah kita memiliki di UIN kita sudah kita siapkan kebijakan-kebijakan, mulai dari kebijakan panduan di tingkat institut, ya. Di tingkat institut sudah kita siapkan, termasuk ada 9 bentuk, ya, 9 bentuk MBKM, ya, mulai dari pemagangan, ya, pertukaran mahasiswa, termasuk juga proyek-proyek kemanusiaan, riset, kemudian juga KKN tematik atau komunitas, kewirausahaan, dan seterusnya, sampai penguatan moderasi beragama. Jadi ini yang membedakan bentuk MBKM di kampus kita dengan kampus yang lain. Di antaranya kita memiliki ada program penguatan moderasi beragama. Kalau di perguruan tinggi umum itu 8+1 yang sekarang itu bela negara. Tetapi kita mengambil bentuk atau program penguatan moderasi beragama. Kalau berbicara moderasi beragama, di situ juga penguatan komitmen kebangsaan, kemudian juga anti toleransi, anti kekerasan, termasuk juga ramah terhadap budaya lokal. Itu bisa menjadi andalan program MBKM kita. Berarti kalau program MBKM itu memang sebenarnya peluang dan kesempatannya besar banget untuk para mahasiswa, ya Pak, ya? Ya, bukan hanya mahasiswa, sebetulnya juga bagi dosen juga sangat penting, ya, sangat penting. Apalagi dunia kontribusi perguruan tinggi dalam konteks ikut terlibat secara aktif di dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini kan sangat ditunggu, ya. Iya. Kalau kemudian mahasiswa hanya di ruang kampus terus, saya kira juga pengalamannya kurang bagus. Karena itu hak belajar di luar kampus itu memberi bekal kepada mahasiswa untuk mengenal lebih jauh tentang problem-problem, persoalan-persoalan, termasuk juga peluang-peluang kerja, peluang-peluang untuk berkontribusi, ya, bagi
penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi masyarakat menjadi lebih banyak ya. Ya, termasuk juga ini untuk mengkonekkan dunia pendidikan dengan dunia kerja, itu salah satunya ada proses pemagangan, mungkin juga belajar wirausaha. Ya, ini menjadi penting bagi mahasiswa untuk bekal masa depannya, begitu Mbak Ayu. Iya, berarti karena itu juga tadi sudah ada beberapa yang sudah masuk dalam manfaat-manfaatnya juga ya Pak. Iya. Ketika di UIN Gus Dur itu akhirnya menerapkan MBKM gitu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, mungkin ini ada pesan-pesan nggak sih Pak untuk mahasiswa di UIN Gus Dur karena kita sudah mendapatkan MBKM-nya gitu? Ya, ini secara umum ya. Jadi dunia mahasiswa saya kira juga dinamis ya. Tetapi yang paling pokok sebagai mahasiswa itu kemandirian ya. Kemandirian, juga kreativitas dan inovasi menjadi salah satu hal yang pokok. Tugas mahasiswa sekali lagi kan belajar ya. Jadi ini area belajar, tetapi universitas, pusat ilmu pengetahuan sesungguhnya itu ada di masyarakat. Nah, jadi kampus itu wahana belajar, tetapi sesungguhnya kampus yang real itu ada di masyarakat, dan ini sangat relevan dengan kebijakan MBKM itu ya. Jadi ketika mahasiswa di lokasi ya, misalnya dia ikut program-program pengembangan komunitas ya, atau pemberdayaan masyarakat ya. Di situ dia bukan sekedar bagaimana ilmu yang ia pelajari itu dipraktekkan di masyarakat, tetapi pada saat itu juga mahasiswa akan mendialogkan. Betul tidak teori-teori yang selama ini dia pelajari di ruang kampus itu sesuai dengan kondisi real. Jangan-jangan ada data-data baru, ada pemaknaan baru, dan seterusnya. Disinilah mahasiswa ya dituntut untuk berkreatif ya, berinovasi di dalam segala hal, termasuk juga di dalam mulai dari perencanaan belajar selama di UIN ini, dan juga bagaimana ke depannya harapan saya mahasiswa sudah bisa secara otodidak, secara mandiri bisa mengambil keputusan-keputusan dan perencanaan-perencanaan yang penting, dan itu terkait dengan masa depannya ya. Jadi saya kira fleksibilitas ya, kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini menjadi keterampilan dasar penting bagi mahasiswa ya. Saran saya ya, mahasiswa ya harus selalu belajar ya, selalu membaca, jangan merasa puas ya, termasuk juga dosen juga harus selalu belajar. Maka thoriqohnya mahasiswa, thoriqohnya dosen itu ya belajar itu. Zikirnya ya membaca, menulis. Itu zikir seorang mahasiswa, seorang dosen, dan juga tetap memiliki kepekaan sosial ya. Karena memang sebagai insan cendekia ini harus mampu merespon situasi-situasi sosial politik ya, dan dia juga punya tanggung jawab sosial untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dalam segala konteks. Itu Mbak Ayu. Nah, itu pesan-pesannya dari Pak Prof ya Pak ya, untuk mahasiswa UIN Gus Dur. Kalau saya pribadi memang saya juga sangat tertarik sih Pak dengan MBKM ini gitu. Tapi ya, memang bisa kembali jadi mahasiswa baru. Waduh, ini harus ditarik lagi biar jadi mahasiswa baru mah berat ya. Iya, ya sebetulnya kan MBKM ini kan hanya
jangan-jangan hanya formalitas. Yang sesungguhnya kan Mbak Ayu bisa belajar di luar kampus dan tidak harus dimunculkan dalam SKS kan. Kalau betul. yang sesungguhnya kan begitu. Cuma kalau sudah masuk pada ranah ini ya, administrasi pendidikan, kampus dan seterusnya, ini jadi kadang-kadang juga merdekanya di mana? Ya, itu juga menjadi pertanyaan. Sekarang itu kita mau menguasai misalnya ilmu komunikasi, kalau di kampus itu ditempuh dalam waktu 4 tahun, itu bisa saja melalui YouTube atau melalui media lain, bisa selesai itu dalam 1 bulan kita menguasai beragam misalnya ilmu-ilmu komunikasi ya, teori-teorinya, bahkan sampai pada implementasi dan seterusnya. Sekarang ruang terbuka, tinggal perkembangan teknologi ini kita maknai, kita manfaatkan dengan baik atau tidak. Iya, berarti tergantung diri sendiri juga sih ya sebenarnya, tidak melulu soal mempertanyakan univ memberi apa kepada kita, tapi kita yang beri apa kepada universitas gitu ya Pak ya. Iya betul. Iya betul. Nah ini sebelum berakhir nih Pak ya, jadi Pak Prof disuruh untuk pantun gitu. Boleh dong memberikan pantun buat podcast hari ini gitu. Yang mana itu? Yang mana? Ayo yang mana? Boleh Pak, gimana nih pantunnya dong? Iya, itu oke. Challenge nih Pak, challenge pagi-pagi gitu ya. Luas pandang rembutan. Cakep. Cakepnya mana? Cakep ya. Lebih luas samudra berlayar. Cakep. Semangat menggapai masa depan. Cakep. Dengan gerakan Merdeka Belajar. Oke, cakep. Ini tepuk tangan nih. Krunya juga ikut tepuk tangan dong. Iya, ini Pak Prof disuruh pantun pagi-pagi ya. Nah, mungkin itu saja podcast atau bincang-bincang kita hari ini ya Pak ya. Semoga. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih juga Pak Prof ya. Belajar. Iya, selalu. Sama-sama. Jangan kapok kesini lagi kalau diundang ya Pak ya. Oh iya, saya malah mau dengan tema yang lain. Iya, tema yang lain. Oke, siap nih. Kru siap kru? Iya, siap. Oke, aman ya. Ya, visi misi kita harus kita sosialisasikan juga. Iya, siap disosialisasikan, kita share langsung ke banyak audiens gitu, Pak. Bisa melalui media. Siap. Betul sekali. Oke, saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share link podcast hari ini. Sip, mantap. Dah. Assalamualaikum.